dengan iman dan takwa, dengan semangat yang membara. Kami, warga SMK Negeri 8 Jakarta, berkomitmen melaksanakan aksi nyata terhadap upaya pelestarian lingkungan menuju adiwiyata tingkat Provinsi DKI Jakarta. Salam adiwiyata. Terima kasih. Halo teman-teman, salam adiwiyata. Perkenalkan, nama saya Latifa dan rekan saya Haidar Ibnu Azwar. Kami adalah Duta Adiwiyata SMK Negeri 8 Jakarta. Program Adiwiyata adalah inisiatif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan, di mana dalam program ini diharapkan mendorong pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan. Sekolah yang tergabung di dalam Adiwiyata diharapkan dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, indah, asri, dan dapat meningkatkan kesadaran setiap siswa, guru, serta warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan. Kini, Adiwiyata SMK Negeri 8 Jakarta sudah ada di tahap kota menuju tahap provinsi. Dengan persiapan yang matang dan komitmen seluruh warga sekolah, kini kami sudah siap menuju tahap Adiwiyata provinsi dalam program Adiwiyata. Pokja Bank Sampah. Bank Sampah adalah pokja yang bertugas untuk mengelola sampah menjadi lebih bermanfaat. Di SMK 8 ini kita memiliki 4 kategori sampah, yaitu botol plastik, kemasan karton, kemasan plastik, dan juga kertas. Lalu sistem penimbangan di Pokja Bank Sampah ini kita melakukan penyetoran dan penimbangan setiap hari yang dilakukan oleh petugas piket Pokja Bank Sampah. Pokja Composting. Kompos adalah pupuk alami yang dibuat dari bahan organik seperti sisa makanan, daun kering, dan juga bahan organik lainnya. Untuk membuat kompos, kita membutuhkan bahan-bahan seperti sisa sayuran, buah-buahan, daun kering, dan potongan rumput. Semua bahan ini akan dikumpulkan dan ditempatkan di lubang komposter atau lubang penampungan kompos yang telah disediakan sekolah. Lalu, untuk kompos yang sudah jadi, akan kita jadikan pupuk banyak tanaman di sekolah. Tanaman hidroponik. Hidroponik adalah metode penanaman tanaman tanpa menggunakan tanah, tetapi dengan menggunakan air yang sudah dicampur dengan nutrisi. Dengan metode ini, kita dapat menanam tanaman yang segar dan sehat di area sekolah dengan menggunakan air yang diperkaya nutrisi, sehingga tanaman dapat tumbuh subur dan segar tanpa menggunakan tanah. Pokja tanaman hias ialah pokja yang bertugas untuk meletakkan beberapa tanaman hias di setiap sudut sekolah. Tanaman hias yang diletakkan itu berada di lantai 1, 2, 3, dan 4. Dan tanaman hias yang diletakkan ini bukan hanya sebagai fungsi penghias, tetapi juga sebagai fungsi penyaring udara, dan tanaman hias ini juga dapat mengurangi stres terhadap tekanan di sekitar lingkungan. Nah, jadi ada beberapa tanaman hias yang tersebar di seluruh SMK Negeri 8 Jakarta. Tanaman itu berbagai macam. Contohnya ini adalah contoh nyata tanaman-tanaman hias yang diletakkan di beberapa sudut ruangan SMK Negeri 8 Jakarta. Selanjutnya ada Pokja Toga, yaitu pokja tanaman obat keluarga. Yang mana pokja ini bertugas untuk menanam dan membudidayakan tanaman obat keluarga. Yang mana tanaman-tanaman ini dapat menjadi dasar obat herbal. Ya, contohnya itu ada kencur, kumis kucing, kunyit, bangle, dan tanaman-tanaman obat keluarga lainnya. Di mana tanaman ini dibibit, dibudidayakan, serta dipanen langsung oleh pokja tanaman obat keluarga. Selanjutnya, pokja tanaman buah dan sayur. Menanam buah dan sayur memiliki banyak manfaat, di antaranya menyediakan bahan pangan, mengurangi biaya pangan, dan melindungi keseimbangan lingkungan. Selain itu, kegiatan ini juga mengajarkan kita tentang tumbuh kembang tanaman dan pentingnya pertanian organik. Selanjutnya, tanaman pelindung. Tanaman pelindung adalah jenis tanaman, biasanya pohon atau semak besar, yang berfungsi sebagai melindungi area tertentu dari sinar matahari, angin, ataupun polusi. Selain tanaman, sekolah kami juga memiliki spot kolam ikan yang dikelola oleh Pokja Perikanan. Pokja Perikanan. Pokja ini ialah pokja yang membudidayakan ikan-ikan yang ada di sekolah melalui kolam-kolam yang berada di SMK Negeri 8 Jakarta. Ini merupakan salah satu kolam yang berada di SMK Negeri 8 Jakarta, di mana Pokja Perikanan itu mempelajari bagaimana cara pembudidayaan ikan dari mulai dia kecil sampai ikan itu besar hingga siap dipanen. Ikan-ikan yang sudah dibudidayakan di SMK Negeri 8 Jakarta ini seperti ikan koi, ikan mas, ikan mujair, dan ada juga ikan lele yang dibudidayakan di SMK Negeri 8 Jakarta. Ini ialah bukti ikan-ikan yang berada di kolam-kolam di SMK Negeri 8 Jakarta yang dibudidayakan oleh Pokja Perikanan.
PHBS, yaitu Pokja Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, di mana Pokja ini mengajak seluruh siswa, guru, dan warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya, mencuci tangan dan sesudah makan, menggunakan tempat makan yang bersih dan sehat, lalu menjaga pola makan, serta memperhatikan kebersihan kuku tangan dan kuku kaki. Pokja Jumantik. Jumantik adalah program yang melibatkan siswa untuk melakukan pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk yang ada di sekolah. Dengan kegiatan ini, kita dapat mencegah berkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti yang menjadi penyebab penyakit demam berdarah. Dengan kegiatan ini, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aman dari penyakit. Selanjutnya ada Pokja Energi. Pokja Energi adalah Pokja yang bertugas untuk mengontrol bagaimana penggunaan energi yang berada di SMK Negeri 8 Jakarta. Ini ialah salah satu kampanye secara tidak langsung dilakukan oleh Pokja Energi, di mana di setiap kelas dipasangkan stiker-stiker ajakan untuk menghemat energi, seperti mematikan lampu, mematikan kipas, mematikan LCD ketika tidak dipakai. Pokja Energi juga Pokja yang mengajak seluruh warga SMK Negeri 8 Jakarta dalam upaya penghematan energi untuk yang berkelanjutan. Pokja Kantin. Pokja Kantin ialah Pokja yang memastikan makanan dan minuman yang berada di Kantin Wiyata Mandala, yaitu Kantin SMK Negeri 8 Jakarta, terbebas dari bahan berbahaya. Bukan hanya saja memastikan makanan dan minuman terbebas dari bahan berbahaya, tetapi Pokja Kantin juga memastikan bahan-bahan alat makan yang digunakan untuk makan dan minum ialah bahan yang ramah lingkungan. Hal ini ditingkatkan dalam upaya mengurangi volume sampah di SMK Negeri 8 Jakarta, di mana kantin adalah salah satu penyumbang sampah terbesar di sekolah, dan oleh karena itu, sekolahan bersama dengan Pokja Kantin berkolaborasi untuk mengurangi sampah dengan cara menggunakan alat makan yang ramah lingkungan. Ini dia hasil produk inovasi yang dibuat oleh tim Pokja Inovasi, di mana mereka membuat bunga dari bahan botol plastik, ada juga dompet dari bungkus kopi, dan hiasan dari bahan botol kaca. Lalu, ada juga dress Adiwiyata, yaitu dress yang dibuat dari barang bekas dan dapat didaur ulang.